Teman-teman desa, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kepala desa. Ya, ini kita mulai akan fokus tentang bagaimana kepala desa jika sudah terpilih apa yang harus dilakukan. Tentu saja yang dilakukan pertama kali adalah menyusun RPJMDes sesuai dengan visi misi dan mempertimbangkan beberapa program periode sebelumnya. Jadi visi misi kepala desa terpilih itu akan dituangkan dalam RPJMDes. RPJMDes ini adalah rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun. Jadi satu kali periode masa jabatan. RPJMDes ini sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dalam pasal 8 dan pasal 33. Dalam pasal 8 dan pasal 33 itu membahas spesifik tentang tim penyusunnya. Lalu siapa sajakah tim penyusun RPJMDes itu? Nah, tim penyusun RPJMDes itu bisa terdiri dari minimal 7 orang dan maksimal 8 orang. Minimal 11 orang atau biasanya ada juga 9 orang. Jadi ganjil ya. Untuk formasi 7 orang itu diketuai oleh Sekdes, sekretarisnya ketua ini apa ya? LPMD. Terus anggotanya adalah Kaur Perencanaan, ketua PKK, ketua Karang Taruna, unsur KPMD ataupun tokoh masyarakat. Itu kalau yang anggotanya 7 orang. Kemudian yang anggotanya 9 orang, ketua masih sekretaris desa, sekretarisnya itu ketua LPMD, anggotanya Kaur Perencanaan, Kasih Kesra. Ini tambah Kasih Kesra ya. Tadi yang formasi 7 kan nggak ada Kasih Kesra. Terus pengurus LPM, ketua PKK, ketua Karang Taruna, unsur KPMD dan unsur masyarakat. Nah, kemudian yang 11 orang itu formasinya ketua masih tetap sekretaris desa. Terus sekretarisnya adalah ketua LPMD, anggotanya adalah Kaur Perencanaan, Kasih Kesra, pengurus LPM, ketua PKK, pengurus PKK, ketua Karang Taruna, pengurus Karang Taruna, unsur KPMD dan tokoh masyarakat. Nah, itu untuk timnya. Lalu apa saja bahan yang harus disusun untuk RPJMDes? Yang pertama tadi adalah visi misi. Jadi visi misi Kades yaitu yang dia sampaikan pada saat proses pemilihan kepala desa. Nah, itu pertama visi misi. Kurang lebih ada 7 item yang harus diperhatikan untuk menyusun. Yang pertama visi misi. Yang kedua adalah aspirasi masyarakat yang diserap melalui musyawarah dusun ataupun dari menyerap dari pada saat dahulu dia berkampanye, dia akan melakukan diskusi publik gitu. Nah, itu bisa juga diserap dan dimasukkan ke dalam RPJMDes. Yang ketiga aspirasi masyarakat yang diserap melalui musdes yang diselenggarakan oleh BPD. Tapi kalau aspirasi yang diserap melalui musdes biasanya kurang efektif. Lebih efektif tadi yang visi misi dan yang diserap melalui musdus ataupun usulan-usulan yang dia dapat pada saat dia melaksanakan kampanye. Lalu yang keempat, program pemerintah dari hasil sinkronisasi. Artinya sinkronisasi dengan entah itu dengan pemerintah yang lebih tinggi ataupun dengan pemerintahan sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima adalah program pemerintah provinsi yang dari hasil sinkronisasi. Nah, itu yang tadi saya bilang dari pemerintah sebelumnya itu dari pemerintah provinsi. Nah, selanjutnya yang keenam adalah sinkronisasi dengan program pemerintah kabupaten. Kemudian yang ketujuh adalah program RPJMDes periode tahun berjalan yang berkelanjutan. Jadi ya itu pasti RPJMDes periode sebelumnya ada ya untuk kades-kades baru. Tapi kalau untuk kades incumbent yang terpilih lagi itu pun tentunya akan lebih mudah. Nah, selain menggunakan item-item tersebut di atas, juga bisa ditambahkan dari yang biasanya kan desa punya studi-studi kasus di tahun-tahun sebelumnya ya. Entah kemiskinan tinggi ataupun anak tidak sekolah tinggi ataupun belum mencapai ODF itu juga bisa dilihat. Biasanya
Sekarang sudah lebih gampang, sudah ada SDGs, bisa dilihat di situ. Nah, dengan menelaah bahan-bahan di atas, maka kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Di antaranya adalah visi misi kepala desa itu disampaikan pada saat pencalonan, itu adalah sebuah keniscayaan, itu harus disampaikan. Jadi itu berpengaruh sekali pada saat penyusunan RPJMDes. Dan kedua, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RPJMDes itu nantinya juga akan disampaikan selain pada saat Musdes RPJMDes, dia juga akan menyampaikan secara terus-menerus setiap tahun pada saat Musdes RKPDes dan Musdes APBDes. Dan desa juga harus mengkombinasikan, mensinkronkan dengan RPJMDes di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional pada saat tahun berjalan. Mungkin pada saat Kades ini mulai menyusun RPJMDes, RPJMD atau RPJMD provinsi itu sedang berjalan. Nah, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan pada saat menyusun RPJMDes. Dan jangan lupa RPJMDes periode Kades sebelumnya untuk Kades-Kades baru itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu yang harus dilakukan oleh Kades baru dalam menyusun RPJMDes. Pertama, dia harus memahami aturannya, ya minimal di Permendagri nomor 114 tahun 2014. Dan kemudian dia juga harus mengerti bagaimana menyusun timnya. Selain menyusun tim tadi, Kades juga kan biasanya mempunyai orang-orang kepercayaan pada saat dia melakukan kampanye. Nah, itu bisa dimasukkan pada saat akan di masing-masing tim itu ada tokoh masyarakat, itu bisa dimasukkan dalam unsur tokoh masyarakat. Jadi semua bisa diatur lah sama Kades ini. Yang penting dia memahami regulasinya dan tidak menabrak regulasi yang ada. Mungkin itu gimana proses penyusunan RPJMDes di desa kalian. Silahkan komen di bawah. Terima kasih.